Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Syainaukiniza dari kelas F1 Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0701062453. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari turlab saya atau penelitian saya yang bertemakan transformasi relasi suami istri, orang tua, dan anak dalam keluarga modern. Nah, di sini saya menyusun dengan teman saya satu kelompok yang bernama Vina Izzatul Husna. Beberapa konteks yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada nilai tradisional, agama, dan modernitas dalam relasi keluarga, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan implementasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita masuk ke bagian abstrak. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi, transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi yang melaju cepat telah mengubah struktur dan dinamika relasi keluarga di era modern ini. Lah pastinya, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam relasi antara orang tua, suami istri, dan anak dalam konteks kontemporer, dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai tradisional, tuntutan modernitas, serta penartasian teknologi digital yang berinteraksi dan membentuk pola baru dalam kehidupan keluarga saat ini. Nah, akhirnya dari hasil kajian artikel ini menunjukkan bahwasannya relasi suami istri mengalami pergeseran dari pola patriarkal menuju model egalitarian yang lebih adaptif terhadap kesetaraan peran dan komunikasi emosional di era teknologi ini. Nah, pastinya, namun pergerakan ini juga memunculkan ambigu bagi seseorang yang baru terkait distribusi tanggung jawab yang domestik dan keputusan keluarga, yang di satu sisi memperluas ruang komunikasi, namun di sisi lain menurunkan kualitas kedekatan emosional. Lah, ketahanan keluarga terbukti sangat berpengaruh dalam antara komunikasi yang terbuka serta pembentukan makna bersama di tengah arus perubahan nilai. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini menggunakan data dari wawancara yang mendalam serta studi kasus, lalu studi pustaka, dan analisis interaksionalisme simbolik sebagai model utama. Nah, di sini juga ada yang namanya tantangan digitalisme terhadap relasi orang tua anak. Nah, intensitas penggunaan teknologi sangat berdampak pada perluasan komunikasi sekaligus pengurangan kedekatan emosional. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian ini ditegaskan bahwa keluarga modern perlu memadukan nilai-nilai tradisional yang menekankan kohesi dan tanggung jawab moral dengan nilai-nilai modern yang mengedepankan kesetaraan, keterbukaan, serta komunikasi yang baik dan refleksi diri, di mana implikasi praktis dari penelitian ini juga menunjukkan pentingnya literasi digital dan penguatan komunikasi antara keluarga sebagai strategis membangun ketahanan relasi di era digital ini. Nah, dengan demikian juga keluarga tidak hanya menjadi entitas biologis, tetapi juga sistem sosial dinamis yang berfungsi menjaga stabilitas makna dan kesejahteraan emosional dalam masyarakat yang terus berubah ini. Oke, slide selanjutnya yaitu masuk ke pendahuluan. Oke, transformasi relasi keluarga. Jadi, perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi modern
telah mengubah dinamika dan struktur interaksi dalam keluarga secara signifikan, terutama antara suami istri, orang tua, dan anak. Nah, faktor pendorong dari perubahan tersebut yaitu yang pertama ada digitalisasi, yang kedua yaitu perubahan peran gender, dan yang ketiga ada tekanan ekonomi global yang menjadi penggerak utama dalam transformasi ini. Ya, maksudnya yaitu yang pertama itu tadi digitalisme. Ada yang namanya konten seperti istri yang bekerja seperti itu. Lalu suami ada di rumah, gitu sangat berpengaruh. Lalu perubahan peran gender juga ada hubungannya dengan digitalisasi itu tadi. Itu teman-teman. Selanjutnya yaitu membahas metode penelitian. Subjek penelitian terdiri dari 3 keluarga yang berada di kawasan Surabaya yang dipilih secara purposif, sampling berdasarkan kriteria usia perkawinan dan jumlah anaknya. Lalu, lokasi penelitiannya ada di Wonocolo, Surabaya yang memberikan gambaran unik tentang interaksi antara nilai tradisional masyarakat Jawa dengan pengaruh modernitas global, yang dimana di Wonocolo ini juga ada perbedaan. Ada yang menerapkan tentang kehidupan modern, ada yang masih menggunakan nilai-nilai tradisional. Selanjutnya yaitu informan ahli mencakup seorang psikolog rumah sakit dan seorang ibu rumah tangga di Surabaya dan memberikan dimensi perspektif yang lebih luas terhadap relasi keluarga. Selanjutnya ada yang namanya pengumpulan data dan validasi data. Yang pertama, data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur untuk menggali pengalaman personal mengenai dinamika relasi keluarga dengan durasi setiap wawancara berkisaran antara 45 sampai 90 menit. Yang kedua yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan literatur akademik terkait penelitian saya. Dan yang ketiga yaitu validasi dilakukan melalui member check-in, di mana hasil wawancara itu dikonfirmasi ulang kepada narasumber yang telah kita wawancarai untuk memastikan data yang kita berikan yaitu data yang sahih, yang benar dan akurat serta relevansinya interpretasi. Slide selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Oke, di slide selanjutnya lagi ada poin pertama dari hasil dan pembahasan, yaitu relasi suami dan istri. 1. Pergeseran pola relasi. Nah, relasi suami istri di era modern ini bergerak dari pola hierarkis ke model yang lebih egalitarian, di mana menekankan kesetaraan dalam peran rumah tangga dan tanggung jawab ekonomi. Pasangan lebih proaktif dalam saling berkomunikasi dibandingkan pola tradisional. Selanjutnya yaitu ambiguitas peran. Ada yang seperti yang kalian ketahui, ambigu itu samar-samar atau menimbulkan dua kosakata gitu. Masih menimbulkan pertanyaan. Nah, di sini kesetaraan yang diinginkan seringkali berbenturan dengan nilai tradisional patriarkal yang menciptakan ambiguitas terhadap distribusi tanggung jawab domestik serta pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi dalam relasi. Nah, digitalisasi itu memperkuat komunikasi antara pasangan, tetapi mengapa dikatakan seperti itu? Sekarang kita ada yang namanya WhatsApp, ada yang namanya video call, telepon, dan lain sebagainya, sehingga kita mau menghubungi siapapun itu sangat gampang. Nah, tetapi juga dari situ memunculkan jarak emosional akibat distraksi teknologi. Pengelolaan penggunaan gawai menjadi tandakan baru dalam menjalin kedekatan. Lalu keseimbangan emosional. Nah, pentingnya komunikasi terbuka dan validasi emosional itu muncul sebagai landasan baru dalam menjaga relasi pasangan di tengah tekanan sosial dan ekonomi modern. Selanjutnya yaitu negosiasi nilai.
Nah, di mana pasangan suami istri modern di Indonesia itu cenderung melakukan negosiasi antara nilai tradisional dan modern agar tetap relevan terhadap konteks sosial tetapi tetap mempertahankan aspek budayanya. Jadi banyak juga teman-teman yang mengikuti tren-tren terbaru jika kalian mengikuti media sosial yang lain. Lalu juga ada yang namanya pengaruh digitalisasi, di mana relasi orang tua di era teknologi menghadapi transformasi besar, di mana komunikasi tatap muka tergantikan oleh interaksi berbasis gawai, lalu bisa juga mengurangi kualitas kedekatan emosional, yang dimana teknologi dan pengasuhan orang tua hari ini itu beradaptasi menjadi pengawasan teknik untuk aktivitas antara anak di dunia digital. Nah, beralih dari dialog berbasis nilai ke pengelolaan risiko digital seperti cyberbullying dan konten yang negatif-negatif gitu, teman-teman. Nah, ada juga yang namanya kesenjangan generasi. Nah, terjadi kesenjangan digital generasi antara orang tua dan anak sehingga menciptakan tantangan baru dalam memahami kebutuhan emosional serta orientasi nilai anak secara efektif. Yang dimaksud di sini yaitu banyak orang tua dan anak yang ingin berteman gitu. Nah, akhirnya orang tua pun memikirkan bagaimana kita bisa memahami anak, bagaimana kita bisa memahami Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya. Mungkin ada generasi selanjutnya. Nah, itu yang membuat orang tua mikir lagi gimana cara mendidik kita gitu. Lalu literasi digital. Nah, kesuksesan pengasuhan modern bergantung pada kemampuan keluarga menjaga keseimbangan antara kehadiran digital dan perhatian emosional dan meningkatkan digital empati dalam relasi keluarga. Selanjutnya yaitu ada yang namanya potensi teknologi. Nah, media digital tidak menjadi penghalang. Jadi media digital itu tidak melulu menjadi penghalang, tetapi juga dapat digunakan secara reflektif untuk memperkuat komunikasi dan mempererat nilai keluarga, seperti melalui aktivitas bersama berbasis teknologi. Tapi seperti yang ada di gambar, ada anak yang mengajari, ada bapak yang mengajari anaknya menggunakan tablet. Nah, itu salah satu juga dampak perubahan sosial di era teknologi ini, di era digital ini. Selanjutnya yaitu ketahanan keluarga di era modern. Yang pertama, pilar ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga ini dibangun melalui kohesi emosional, komunikasi yang adaptif, dan sistem makna bersama, di mana saling mendukung stabilitas psikologis individu dalam menghadapi perubahan sosial. Banyak-banyak komunikasi itu juga sangat penting. Nah, yang kedua ada implikasi terhadap anak. Nah, ketahanan relasi suami istri secara langsung mempengaruhi perkembangan anak dan membentuk karakter empati, regulasi emosi, serta daya adaptasi yang lebih kuat. Jadi gini, ada juga orang tua yang di rumahnya sering tukaran, sering ngomongnya nada tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Bisa saja anak itu akan terbentuk menjadi anak yang keras, menjadi anak yang pembangkang dan lain sebagainya. Itu semua kembali kepada kehidupannya saat di rumah itu tadi. Nah, yang ketiga, literasi sosial. Dukungan komunikasi dan nilai gotong royong membantu keluarga Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan krisis emosional serta memperkuat solidaritas keluarga melalui jaringan sosial. Dan yang keempat, ada integrasi spiritual. Nilai agama itu menjadi landasan moral keluarga untuk menafsirkan krisis sebagai ujian bersama dan meningkatkan rasa makna dan tujuan yang menyatukan seluruh anggota keluarga. Di mana di situ tetap menghadirkan Tuhan kita. Apa-apa masalah yang diberikan itu semuanya datang dari Tuhan dan pasti ada jalan keluarganya, ada jalan keluarnya.
Yang selanjutnya yaitu teknologi dan ketahanan. Nah, ketahanan relasi keluarga modern juga bergantung pada bagaimana keluarga itu menyesuaikan diri dengan tantangan teknologi, termasuk membangun digital resilience untuk anak-anak di era digitalisasi ini. Lalu pembahasan yang kelima ada yang namanya nilai tradisional, agama, dan modernitas dalam relasi keluarga. Nah, di sini itu memadukan peran tradisional dengan kesetaraan. Peran tradisional dan hierarki keluarga mulai direpresentasikan dengan berusaha mempertahankan tanggung jawab moral sambil mengadopsi kesetaraan gender. Nah, yang kedua yaitu ada hibridisasi nilai tradisional dan modern. Nah, nilai budaya seperti gotong royong digunakan bersama konsep modern seperti kesetaraan peran, menghasilkan hubungan yang lebih seimbang. Jadi apa-apa kita bisa melakukan dengan cara gotong royong, seperti mencuci piring, membersihkan rumah, dan sebagainya. Kita bisa melakukan gotong royong agar kedekatan emosional terhadap anak itu bisa semakin nyambung. Nah, ada model relasi dialogis. Nah, komunikasi yang lebih terbuka menjadi kunci dalam menavigasi konflik antara norma patriarkal dan modern. Nah, keluarga itu tetap memprioritaskan musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan. Di mana gini, jadi kita punya masalah, apa-apa kita sampaikan, apa-apa kita langsung disampaikan. Dan pada akhirnya kita tahu konflik sekecil apapun akan terlihat. Selanjutnya yaitu tantangan individualisme modern. Pergeseran fokus ke kebutuhan individu, nilai kebersamaan itu terkadang terpinggirkan oleh meningkatnya orientasi individu terhadap kebahagiaan pribadi, terutama di kalangan generasi muda. Lalu lonjakan kesenjangan generasi. Generasi muda dan orang tua itu sering kali memiliki pandangan berbeda dalam memahami peran keluarga yang disebabkan oleh teknologi dan gaya hidup global. Selanjutnya yaitu ada kompleksitas dalam komunikasi digital. Nah, penggunaan digital secara berlebihan itu sering menyebabkan keterpisahan emosional dalam keluarga yang menciptakan relasi virtual yang mengurangi keintiman. Masuk ke pembahasan yang keenam yaitu ada kesimpulan dan implikasi. Nah, implikasi bagi masa depan. Yang pertama ada adaptasi nilai tradisional di tengah modernisasi global. Relasi keluarga modern membutuhkan pendekatan reflektif untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional, agama, dan modernitas. Kombinasi ini juga membantu menciptakan keharmonisan keluarga yang meskipun menghadapi tuntunan zaman. Selanjutnya yaitu literasi digital dalam menjaga kohesi keluarga, di mana keluarga di masa depan itu harus memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi modern secara bijak. Mengapa demikian? Ya, pastinya guna untuk memperkuat interaksi antara keluarga, interaksi emosional antar keluarga, sekaligus mengurangi dampak negatif komunikasi berbasis digital agar tidak ada yang namanya perceraian. Angka perceraian di Indonesia itu sangat besar. Nah, kita bisa menguranginya dengan apa saja yang saya sampaikan tadi. Implikasi bagi masa depan. Nah, kesetaraan dalam relasi keluarga itu sebagai pilar stabilitas sosial, di mana dalam menghadapi modernitas global, kesetaraan peran dan tanggung jawab antara keluarga itu khususnya suami istri itu menjadi syarat penting untuk menjaga stabilitas emosional dan harmonis keluarga atau rumah tangga itu tadi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karakter anak itu bisa berpengaruh dari keluarga. Penguatan komunikasi adaptif di masa transisi sosial. Nah, di tengah perubahan paradigmatik dalam pola hubungan keluarga, komunikasi yang terbuka dan saling memahami menjadi kunci apa untuk mempertahankan hubungan yang kuat menghadapi tantangan di masa depan. Ada yang namanya reorientasi nilai keluarga dalam era digitalisasi. Nah,
penting bagi keluarga untuk terus merefleksikan nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual agar tetap relevan dalam bentuk generasi penerus yang adaptif dan bermanfaat. Di slide selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi dari narasumber yang kita wawancarai. Ada yang namanya dokumentasi dengan Bapak A, dokumentasi dengan Dr. S, dan ada juga dengan Ibu inisial D. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wawahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.